Ya, saudaraku, pada kesempatan kali ini, Arif Menanam akan membahas bagaimana cara budidaya dan perawatan jeruk bali. Tapi sebagaimana biasa, kami mohon dukungan saudara semua untuk mendukung channel ini, supaya channel ini untuk terus bertahan dan berkembang, dan supaya kami lebih semangat dengan cara menekan tombol subscribe. Karena subscribe itu adalah gratis, alias tidak ada ruginya. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Cara budidaya jeruk bali agar cepat berbuah. Cara budidaya jeruk bali. Dalam hal ini beberapa dari kalian mungkin sudah sangat familiar dengan yang namanya buah jeruk bali. Jeruk yang tergolong bongsor dari segi ukurannya. Ini memiliki banyak penggemar di seluruh Nusantara. Tidak hanya di Indonesia, buah ini pun banyak digemari di berbagai negara Asia, seperti Thailand, Bangladesh, China, dan Filipina. Tentunya kemasyhuran buah ini membuat kalian tertarik untuk membudidayakannya. Buah jeruk bali, selain nikmat rasanya, kalian juga akan menikmati hasilnya, yang bisa mencapai ratusan juta sekali panen per hektarnya. Kalian ingin mencoba budidaya buah ini? Kalau begitu, simak bagaimana cara budidaya buah jeruk bali. Budidaya jeruk bali, seperti halnya membudidayakan jenis tanaman lain, budidaya jeruk bali juga dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut ialah penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan dan penyiraman, perawatan, serta pemanenan. Berikut ini ulasannya. Penyiapan lahan. Seperti halnya tanaman lainnya, penanaman jeruk bali juga membutuhkan lahan yang subur dan gembur. Untuk itu, sebelum kalian mulai menanam bibit jeruk bali kalian, penggemburan dapat kalian lakukan dengan cara mencangkuli lahan dan mencampurnya dengan pupuk. Untuk pemetakan lahan yang akan ditanami masing-masing bibit, idealnya kalian menyediakan petakan tanah sebesar 7 x 8 meter untuk tiap bibitnya. Hal ini bukan tanpa alasan karena saat bibit buah jeruk bali ini membesar, ketinggiannya bisa mencapai 5 meter. Tentunya dengan ketinggian sebesar ini maka rantingnya pun akan rimbun dan menutupi cahaya sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon jeruk bali ini. Untuk itu diperlukan petakan tanah yang besar dan arah mata angin yang tepat untuk menumbuhkan pohon jeruk bali. Arah timur ke barat merupakan arah mata angin yang tepat bagi pohon jeruk bali agar senantiasa tercukupi sinar matahari. Pembibitan buah jeruk bali. Setelah penyiapan lahan kalian lakukan beberapa minggu sebelum penanaman, kini giliran kalian menyediakan bibit buah jeruk bali yang baik. Pembibitan ini memegang kunci penting dari hasil panen maksimal yang akan kalian raih. Mengapa demikian? Karena cara pembibitan buah jeruk bali ini sebagian besar dilakukan bukan dengan metode biji atau stek, melainkan dengan cangkok. Tips cara tanam metode cangkok dipilih bukan tanpa alasan karena para petani jeruk bali memiliki pengalaman cara menanam yang baik dengan metode cangkok ini, yakni masa buahnya yang tidak terlalu lama dan daya tahan pohon yang kuat. Ciri bibit buah jeruk bali yang baik ini ialah batangnya yang lurus dari atas ke bawah serta diameter batang sekitar 2-3 cm. Penanaman buah jeruk bali. Setelah kalian mendapatkan bibit jeruk bali yang tepat, kini tibalah saatnya bercocok tanam bibit tersebut dengan teknik menanam yang tepat. Tanamlah masing-masing bibit di petakan tanah yang telah kalian sediakan kurang lebih 7 x 8 meter. Adapun waktu kapan kalian menanam bisa kalian lakukan kapan saja karena buah jeruk bali bisa tumbuh di musim kering maupun musim hujan asalkan syarat tumbuhnya terpenuhi. Pemupukan. Pemupukan dapat kalian lakukan selama maksimal 3x dalam setahun. Pemupukan yang pertama dapat kalian lakukan dengan menggunakan pupuk kandang, antara bulan Juli-Agustus, sedangkan pada tahap pemupukan kedua dapat kalian lakukan dengan pupuk NPK antara bulan Oktober-November. Penyiraman perlu kalian lakukan saat musim kering agar pohon jeruk bali kalian tidak kekurangan air. Perawatan lainnya ialah penyiangan, pencabutan rumput liar, pengusiran hama dan ulat serta pembatasan jumlah ranting dan buah pada musim panen pertama. Pemanenan. Panen besar mulai dapat kalian nikmati setelah tahun ketiga. Sebelum tahun ini memang buah jeruk bali telah tumbuh namun kalian belum bisa memanennya karena kalian harus memperhatikan aspek yang lebih utama di masa yang akan datang, yakni pembatasan buah dan ranting agar tumbuh maksimal di tahun berikutnya. Semakin tua umur pohon jeruk bali, semakin banyak buah yang dihasilkan. Pomelo atau jeruk bali termasuk buah musiman. Dalam setahun, para petani hanya melakukan panen raya hingga 2 kali.
Namun sebenarnya, selain musim panen raya, pohon pomelo masih bisa berbuah, walau jumlah terbatas. Memilih jeruk Bali yang manis gampang-gampang susah. Soalnya, kulit jeruk Bali biasanya berwarna hijau atau kuning ketika matang. Untuk mengetahui jeruk tersebut manis, kita harus melihat isi daging buahnya. Daging buah jeruk Bali ada yang berwarna putih, namun ada juga yang berwarna kemerahan. Biasanya, jeruk Bali yang berwarna kemerahan memiliki rasa lebih manis dibandingkan jeruk Bali yang memiliki daging berwarna putih. Nama jeruk Bali hanya dikenal di Indonesia. Di negara lain, pomelo punya nama lain. Misalnya, di Filipina, penduduk setempat menyebutkannya suha atau lukban. Sedangkan, penduduk Thailand menyebutnya somo. Di Bangladesh, jeruk jumbo ini berjulukan jambura, dan masyarakat China mengenalnya sebagai yuzi. Di Indonesia, jeruk Bali dibudidayakan dengan cara cangkok. Ini terutama untuk jenis jeruk Bali yang tidak memiliki biji. Cara budidaya dengan cangkok dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan penanaman secara biji atau stek, karena masa tanamnya yang lebih pendek. Sukir, petani jeruk Bali madu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengatakan, buah jeruk Bali madu hasil budidaya di perkebunannya tidak memiliki biji. Lantaran dibudidayakan dengan cangkok, Sukir berpesan agar petani benar-benar memperhatikan bibit tanaman ini. Jangan sampai berasal dari tanaman induk yang terserang penyakit. Bibit ini akan menentukan hasil panen dan kepanjangan umur, katanya. Suhadi, petani jeruk asal di Pati, mengembangkan tanamannya jeruk Bali dengan cara cangkok dan stek. Tanaman ini relatif tahan banting, bisa bertahan tanpa pupuk dan air, yang penting terkena sinar matahari langsung, ujarnya. Sukir yang sudah menanam jeruk Bali madu sejak 1989 silam, menuturkan, jarak tanam antara satu pohon dengan pohon lain minimal 6 x 7 meter. Jarak itu dipakai dengan syarat lahan miring ke timur. Sementara untuk lahan rata atau miring ke barat, jarak tanam paling tidak 7 x 8 meter atau 8 x 8 meter. Jarak tanam yang sangat lebar itu untuk mengantisipasi pertumbuhan pohon yang bisa mencapai ketinggian sekitar 5 meter. Selain itu, pertumbuhan ranting yang banyak menyamping juga akan mengurangi sinar matahari, makanya jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya cukup jauh. Sinar matahari yang kurang akan membuat hasilnya kurang bagus, ungkap Sukir. Selain perlu sinar matahari yang banyak, pohon jeruk Bali perlu dipupuk 3 kali dalam setahun. Sukir mencontohkan, selama ini, ia memberi pupuk kandang setahun sekali ketika sudah mulai musim kemarau antara Juni hingga September. Ketika musim hujan mulai atau sekitar Oktober dan November, dan pada Maret atau April, Sukir menaburi pupuk NPK. Suhadi menambahkan, petani juga perlu memperhatikan ancaman hama, seperti lalat buah dan kecabuk. Kecabuk membuat warna buah menjadi hitam, ujar dia. Untuk mengatasinya, butuh pestisida dan metilgenol. Untuk lalat buah, petani hanya perlu menyediakan perangkap, sementara penyakit yang perlu diwaspadai, adalah diplogia basah dan kering. Diplogia berimbas menurunkan produksi buah, kata Suhadi. Untuk mengobatinya, ia bilang, perlu olesan ramuan obat yang dinamakan bubur Bordeaux atau bubur California ke bagian tanaman yang terserang penyakit. Pohon jeruk Bali akan aktif berbuah mulai tahun ketiga dari penanaman. Di tahun ketiga itu, maksimal bisa berbuah mulai dari 5 jeruk hingga 25 jeruk. Kata Sukir, ia menambahkan, kalau pohon terlalu banyak berbuah bisa kekurangan nutrisi. Jadi di awal-awal panen, pemangkasan perlu dilakukan kalau buah dirasa terlalu banyak. Setiap tahun, jumlah panen akan bertambah seiring pertumbuhan pohon. Pohon jeruk Bali akan menghasilkan buah maksimal di usia 7 atau 8 tahun. Ketika itu, satu pohon bisa menghasilkan sekitar 400 hingga 500 buah dalam sekali panen. Sukir menyatakan, pohon jeruk Bali berusia cukup panjang. Pohon yang sudah berumur sekitar 23 tahun pun masih tetap berbuah. Selama ini, Sukir bisa memanen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, antara bulan Februari hingga Mei dan selama bulan Oktober sampai November. Meski panen besar hanya berlangsung 2 kali setahun, sejatinya pohon pomelo berbuah sepanjang tahun, walau jumlahnya tidak sebanyak ketika panen raya. Per batang mungkin sekitar 15 atau 20 buah, paling banyak 50 buah, kata Sukir.